Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwatan syadidah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalah Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita pada kesempatan kali ini bisa bertatap muka walaupun secara daring dalam kegiatan FPLS. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam revolusi Islam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Izin memperkenalkan diri, nama Abah yaitu Asep Jauhari Al-Qurtubi SPDI. Kalian bisa memanggil Abah Aceh. Pada kesempatan kali ini Abah diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Sebelumnya Abah akan share terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya. Nah, ini adalah materi yang akan Abah bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pembinaan mental agama di sekolah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini untuk presentasinya, alangkah lebih baiknya kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, apa itu pembinaan? Kita bahas dulu dari judul besarnya, yaitu pembinaan mental agama. Apa itu pembinaan? Nah, di sini pembinaan itu adalah suatu proses atau kegiatan, tujuannya adalah untuk membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan sosial. Nah, di sini adalah pembinaan itu kalau misalkan di sekolah berarti guru memberikan pembinaan kepada peserta didik. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan kemudian dibina oleh guru. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh kebahagiaan pribadi maupun kebahagiaan sosial. Terus di sini apa itu mental? Nah, kalau mental itu menurut Mursal tahun 1977 di dalam karyanya mengatakan bahwa mental itu adalah kebulatan yang dinamika. Kebulatan itu artinya bulatan tekad, artinya dia memiliki tekad yang penuh. Artinya bulat itu berarti dia penuh mentalnya, berarti dia punya keinginan yang kuat. Yang dinamika artinya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan usia. Dia memiliki pola pikir bahwa saya harus jadi orang sukses. Ketika dia berumur SMP, dia punya pemikiran harus jadi orang sukses. Kemudian naik ke SMA, masih memiliki pola pikir untuk bisa jadi orang sukses. Nah, sejalan dengan usianya, berarti pola pikirnya itu akan terus berkembang untuk mencapai tujuannya untuk jadi orang sukses. Nah, itu menurut Mursal ya. Terus, nah, apa itu agama? Agama di sini berarti kita membicarakan tentang agama Islam. Nah, agama itu adalah perintah Tuhan tentang perbuatan dan akhlak yang dibawa oleh para rasul. Agama itu adalah pedoman bagi umat Islam. Nah, berarti di sini artinya kenapa kita harus memiliki agama? Karena kita harus memiliki panutan atau panduan untuk hidup kita. Biar hidup kita tidak kosong, hidup kita tidak semrawut, maka semuanya dibimbing oleh agama. Tujuannya untuk apa? Di sini lebih kepada pembentukan akhlak dan perbuatan. Lanjut, di sini kita gabungkan apa itu pembinaan mental agama di sekolah.
Nah, pembinaan mental agama itu adalah kegiatan atau usaha yang berupa pemberian bimbingan atau bantuan dan nasihat tentang ajaran agama kepada peserta didik. Jadi di sekolah memberikan materi tentang pendidikan agama, bagaimana menjadi orang yang lebih baik, bagaimana menghindari sifat-sifat perbuatan yang jelek, apakah berzina itu baik atau enggak, apakah mabuk itu baik atau enggak, apakah tawuran itu baik atau enggak. Nah, itu adalah kegiatan pembinaan mental agama yang Abah kasih di sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter, membentuk watak, sifat, memelihara dan meningkatkan kondisi mental spiritual. Mental spiritual itu adalah mental yang lebih ke arah religiusitas. Nah, dengan sendirinya peserta didik itu akan paham bahwa saya ini adalah orang yang beragama Islam, saya nggak boleh melakukan zina, saya nggak boleh mabuk, saya nggak boleh misalkan tawuran dan lain sebagainya. Dia sadar dengan dirinya sendiri karena sudah melakukan proses pembinaan tersebut. Terus setelah dia memiliki pemahaman yang jelas bahwasanya hal-hal yang baik mana, hal-hal yang jeleknya mana, kemudian dia aplikasikan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuannya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul bil khair artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian, mengapa peserta didik di sekolah itu perlu pembinaan mental agama? Kenapa sih harus belajar agama di sekolah? Kenapa harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu ada nilai-nilai Islaminya? Yang pertama itu adalah untuk memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan peserta didik. Orang itu nggak bisa langsung instan jadi orang baik. Itu harus ada prosesnya, harus ada tahapannya, harus ada pembinaan. Nah, tujuannya kenapa ada pembinaan mental agama di sekolah itu, yaitu yang pertama untuk meningkatkan ketakwaan peserta didik dan amalnya. Jadi amal ibadah yang bisa dilakukan oleh peserta. Kemudian dia kedua mengikis supaya peserta didik itu tidak terjerumus ke dalam ateisme. Ateisme itu adalah orang yang tidak beragama. Kemudian komunis itu orang yang pengen kebebasan, nggak mau diatur. Saya mau zina terserah saya mau mabok terserah saya. Itu orang komunis. Dia nggak mau diatur dengan agama, dia tidak mau diatur dengan aturan. Yang lebih parah itu adalah kesesatan masyarakat. Nah, agar orang tidak terjerumus ke dalam kesesatan itu banyak. Misalkan dia lebih murtad dalam arti dia lebih percaya kepada pohon besar, dia lebih percaya kepada makam-makam orang yang udah meninggal daripada kepada Allah. Itu karena apa? Basic dari agama yang dia miliki itu sangat lemah, ya. Terus yang keempat, mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan takwa. Intinya takwa ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Tidak terkontaminasi oleh minuman, tidak terkontaminasi oleh free sex atau kehidupan bebas, seks bebas, terus tidak terkontaminasi oleh narkoba. Karena apa? Karena dia sudah digembleng dalam segi agamanya bahwa mana yang boleh, mana yang enggak. Kemudian terwujudnya sekolah yang di dalamnya itu peserta didiknya mencerminkan peserta didik yang Islam, ya. Banyak kegiatan-kegiatan seperti berzikir, sholat, mengaji, sedekah, membantu orang lain, itu adalah salah satu bentuk cerminan peserta didik yang sangat ideal, dalam arti peserta didik yang memiliki karakteristik agama yang baik. Nah, sekali lagi kenapa agama harus dipelajari di sekolah? Ya udahlah, agama mah belajarnya di madrasah aja, di pesantren aja, di pengajian aja, nggak bisa. Karena agama tanpa ilmu itu buta. Dalam arti orang yang beragama tapi tidak sekolah itu juga salah. Terus ilmu tanpa agama itu sesat. Orang yang terus mempelajari ilmu fisika, sains, mempelajari sejarah Indonesia dan lain sebagainya, tapi ilmu agamanya dia lupakan, maka dia akan sesat. Makanya cara sekolah dan ilmu agama itu harus berkesinambungan, harus sama-sama dipelajari. Karena tidak dipungkiri memang
pendidikan formal itu adalah salah satu kunci seseorang untuk sukses di masa depan. Jadi dengan sekolah seseorang bisa dapat gelar, dengan sekolah seseorang dapat ilmu, dengan sekolah seseorang bisa paham ilmu fisika, matematika, dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak akan sempurna ilmu yang dia kuasai tanpa didasari dengan pendidikan agama yang kuat. Jadi jangan pisahkan antara ilmu agama dengan ilmu formal, karena itu saling melengkapi. Dalam arti ilmu agama tidak bisa dipisahkan oleh ilmu dunia atau sekolah, dan sekolah tidak bisa dipisahkan dengan ilmu agama. Semuanya itu berkesinambungan. Tujuannya apa? Untuk membekali anak dengan pendidikan agama itu dapat menjadikan seseorang anak itu kokoh dalam pendiriannya. Tidak mudah diajak ketika kita diajak misalkan dia masuk Kristen, kita nggak bisa karena kita udah kuat di sini. Ya udahlah, nggak sholat, jangan sholat aja, mending main. Kita nggak bisa ngelakuin itu karena kita sudah dibina sejak di sekolah itu bahwa agama itu penting, gitu. Ya. Agar dapat memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu dengan ilmu agama. Terus dalam bergaul dan bersosialisasi kita paham mana lingkungan yang benar nggak sih ini buat kita, atau ini lingkungan yang benar atau ini yang salah nggak sih buat kita gitu. Nah, kita bisa paham dengan adanya ilmu agama. Nah, sekali lagi di sini jasmani itu harus seimbang dengan rohani. Dalam arti bukan hanya memperhatikan fisik kita saja, basically kita saja, tubuh kita dirawat dengan olahraga dan lain sebagainya, sedangkan rohani kita, ruh kita gitu ya, kita juga butuh ruh. Ruh itu butuh ilmu, ruh itu butuh pembinaan dengan mengaji, ya, dengan memperdalam agama itu. Kemudian mental itu untuk mengejar cita-cita kita, ya, ambisi kita untuk hidup sukses itu mental. Spiritualnya dong, jangan dilupain. Dalam arti basic agama di dalam diri kita secara psikis itu harus ada, ya, harus balance. Jadi jangan terlalu berambisi mengejar dunia sedangkan kita lupa. Karena di sini dunia dan akhirat itu juga harus seimbang. Berarti silahkan kita mencari ilmu dunia, tapi jangan lupakan ilmu akhirat. Karena dua-duanya itu penting. Karena pilihannya mau surga atau neraka itu tergantung dari apa yang kita lakukan dengan keputusan yang kita ambil dalam menjalani hidup. Karena finalnya kita akan ada di dua tempat. Silakan keputusan itu kembali lagi kepada diri kita. Nah, di SMA Siti Aisyah Kadungora kita memiliki beberapa program keagamaan sebagai bentuk pembinaan mental agama untuk di sekolah. Salah satunya itu kita dibiasain untuk sholat duhur berjamaah. Ini dilakuin atau dilaksanain pas waktu sebelum masa pandemi. Ya, jadi kita sudah biasa melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita juga biasain duhur sama duha juga, ya. Ini duha. Kita duha berjamaah di aula bareng-bareng setiap hari. Nah, ini pembiasaan atau ceramah mingguan. Setiap hari Senin kita mengadakan acara ceramah dengan bergiliran. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan berbagi ilmu, mentransferkan ilmu agama yang mereka punya untuk dibagikan ke teman-teman. Ini muhadharah ini setiap hari Senin kita lakukan. Kemudian programnya dalam kegiatan rangkaian Ramadan kita juga berkunjung ke tempat panti asuhan. Kita belajar untuk menyantuni yatim piatu dengan harta yang ya bisa dikatakan terbatas, tapi kita belajar untuk berbagi. Kemudian tawasulan, yasinan, dan doa bersama. Ini dilakukan setiap hari Jumat, rutin ya. Setiap hari Jumat kita tawasulan bersama bareng guru-guru, kepala, dan lain sebagainya. Terus yasinan bersama dan doa bersama. Terus di sini ada peringatan Maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Kita agendakan agenda tahun baru Islam itu sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan di SMA Siti Aisyah. Kemudian kita juga mengadakan simulasi kurban. Ya, kita kurban, terus kita potong-potong dagingnya bareng-bareng, kita bagiin ke masyarakat bareng-bareng. Itu sebagai bentuk hablum minannas kita untuk menanamkan karakter, untuk menanamkan kepedulian kita terhadap sesama.
Mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti jumsih, Jumat bersih, terus membaca Asmaul Husna sebelum belajar, itu dibiasakan setiap hari. Kemudian one day 5 ayat, setiap hari kita membaca minimal 5 ayat untuk kegiatan literasi sebelum proses pembelajaran. Kemudian ada Jumat Amal, itu siapa saja yang mau bersedekah di hari Jumat itu ada programnya kita. Apa sih tujuannya kegiatan-kegiatan keagamaan di Asia Muslim Indonesia ini dilakukan? Nggak ada sih. Tujuan utama kita itu yang pertama adalah pembinaan mental agama. Sampai mana sih kita memiliki terhadap Islam? Terus kepedulian kita terhadap sesama itu sebenarnya lebih ke arah itu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Asia Muslim Indonesia. Kemudian karena waktunya habis, di sini Abang ngasih pertanyaan. Coba kalian jawab di kertas lembar, kemudian kalian foto dan kirimkan kepada panitia MPLS. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, sejauh mana kamu sebagai manusia itu mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejauh mana sih kamu hidup sampai saat ini, sampai 16 tahun itu, sejauh mana kalian itu tahu atau paham atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian coba evaluasi diri kita. Sejauh mana kamu merasa memiliki terhadap Islam sebagai agama? Kecintaan kamu terhadap Islam itu seperti apa sih? Coba dibuktiin gitu. Kalau kamu memang benar-benar Islam dan memiliki terhadap agama Islam, coba refleksinya atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kamu lakukan. Terus tujuan kamu hidup itu sebenarnya apa? Terus menurut kamu belajar agama itu penting atau tidak? Kalau misalkan menurut kamu penting, alasannya apa? Kalau tidak penting, alasannya apa? Kemudian dosa terbesar yang pernah kamu lakukan sampai saat ini apa? Itu sebagai evaluasi diri kita tentang pembinaan mental agama. Kemudian coba Kak yang kelas 10 sekarang ini yang masih mengaji maghrib di masjid, di pengajian, di madrasah itu siapa? Pak saya sudah berhenti, alasannya berhenti kenapa? Oh saya masih tetap ngaji alasannya apa? Silakan. Kemudian apakah sholat kamu masih bolong-bolong sampai saat ini atau bahkan kamu tidak sholat sama sekali dalam sehari? Why? Kenapa kamu nggak sholat? Padahal itu kewajiban loh. Kalau kamu Islam, kalau kamu merasa bahwa diri kamu Islam, sholat itu wajib. Karena pondasi dari semua amal itu adalah sholat. Terus kalau kamu nggak sholat, kenapa alasannya? Tolong alasannya yang realistis ya. Kenapa kamu nggak sholat? Kalau males Pak, saya nggak ada waktu, itu nggak realistis. Ya. Kemudian kamu yakin perbuatan jelek itu akan dibalas oleh Allah dan perbuatan baik akan dibalas pula oleh Allah? Kalau yakin, coba beri alasan. Mungkin itu ya, kita tutup dengan makalah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.